Tapi satu hal sih, saya juga masih memiliki banyak mentor. Jadi anak-anak muda tuh boleh cepat gitu ya, dinamis, energinya banyak, tapi tetap saja kita juga perlu advisor gitu ya. Kita perlu board of advisor, kita perlu teman-teman, perlu mentor-mentor yang bisa memberikan masukan, karena bagaimanapun tacit knowledge atau pengalaman gitu ya, asam garam deh Will, Ya, itu yang nggak pernah bohong ya. berpengalaman ya. Jadi tetap kita harus bisa ngobrol, harus mau belajar terus. Tidak hanya belajar dari yang lebih senior dari kita, juga lebih muda dari kita. Jadi kita mendengar dari banyak hal gitu ya, banyak masukan juga. Dan terus memiliki mentor itu penting, supaya kita tetap bisa belajar dan terus bisa bertumbuh. Bincang bersama. Memulai karir dari dunia modeling dan juga beauty pageant. Dan kemudian menjadi seorang jurnalis. Dan sekarang menjadi seorang Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Glory Rosari Oyong akan memberikan inspirasi perjalanan karirnya di pertemuan kita dalam podcast kesempatan kali ini. Tentunya di podcast Smart FM Bincang Bersama. Dan tentunya telah bersama kita di kesempatan kali ini ada Mbak Glory Rosari Oyong. Halo Mbak Glory. Halo Will, apa kabar? Halo Smart Listeners. Gimana kabarnya Mbak Glory? Kabar baik dan seneng banget ya. Akhirnya bisa Senang banget, main akhirnya kita bisa ketemu kantornya ya. Smart ya. Terima kasih banyak ya, dan tentunya inspirasi akan dibagikan oleh Mbak Glory ini sangat luar biasa ya, karena perjalanan karirnya itu juga butuh perjuangan dan menginspirasi kita semua. Mbak Glory ini kan lahirnya katanya di kota Batam ya. Lahir di Padang. Lahirnya di sebenarnya. Padang Lahir ya? Di Padang. Cuman besar di kota Batam, dan aku seneng banget ke kantor radio karena aku mulai karir sebenarnya jauh sebelum beauty pageant dan tadi yang dikatakan dunia fashion sebagai penyiar radio loh. Jadi ini kayak balik nih ke masa lalu ya. Jadi lahir di Padang tapi besar dan Lahir di tumbuh Padang, di Kota Batam ya. Jadi termasuk yang familiar juga dengan Anak kota rantau Batam. ya. Oke, anak rantau. Nah, kalau ngomongin soal kota Batam ya, pada waktu itu masa kecilnya boleh cerita nggak sih waktu di Batam tuh gimana? Kasih gambaran aja nih supaya kebayang nih Mbak Glory dulu waktu kecilnya seperti ini gitu. Jadi mungkin kalau lihat sekarang gitu ya, jauh banget sih ya, karena dulu tuh tomboy gitu kan. Batam itu pulau kecil ya, jadi kita nggak bisa yang kayak kalau di Jakarta kan banyak mall, bisa nongkrong sana sini gitu ya, banyak tempat main. Nah kalau di Batam itu ya mainnya kemana? Pantai. Jadi Sabtu Minggu pantai, main banana boat pantai Anak lagi pantai? gitu ya, anak pantai. Jadi makanya dulu tuh item juga, jadi kayak kena hawa pantai lah ya, gimana nggak gosong gitu ya. Jadi udah tomboy, terus juga kulitnya sawo matang gitu ya. Jadi dulu itu kalau bisa digambarkan ya, aku suka olahraga, outdoor person gitu. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Nah, baru ketika pindah ke ibu kota, karena mungkin kerjanya juga kantoran gitu ya, ketemunya malam lagi, matahari nggak kelihatan, pergi subuh pulang malam gitu ya. Jadi lama-lama ya putih sendiri kali ya kulitnya ya. Jadi ya mungkin sekarang udah gak beda profesi yang dijalani sama dulu waktu masa kecil di Batam. Gitu sih. Tapi tadi sempat dibilang ya, termasuk yang suka bertualang juga main ke pantai. Nah, kok bisa maksudnya tertarik di dunia modeling, kemudian juga di beauty pageant? Kembali ke dulu-dulu ya. Jadi kan memang kita semuanya suka olahraga. Jadi papa tuh, mama tuh, wah pokoknya anak-anak tuh harus bisa olahraga renang lah minimal ya, tinggal di pulau ya. Kalau nggak bisa berenang kan bahaya. Jadi berenang. Terus papa suka bulu tangkis. Aku juga suka Susi Susanti dulu ya, Alan Budi Kusuma. Jadi aku masuk PBSI. Jadi olahraganya bulu tangkis. Terus remaja semuanya pada basket, anak basket, kita ikutan basket gitu ya. Terus apa pokoknya semua hampir beberapa olahraga yang dulu populer di zaman kita masih SMA gitu ya, SMP SMA tuh ya aku ikutin semua. Nah ketika itu kayak mama lihat, tuh ini anak perempuan lama-lama tomboy juga ya kalau semuanya kegiatannya outdoor gitu. Jadi diimbangin lah dengan ikutan ya fashion. Jadi mulai dari Putri Bunga, terus pada saat ada Hari Kartini ada fashion show, ikutan lagi, sampai akhirnya dulu kan siapa sih yang nggak kepingin jadi gatsam ya, gadis sampul. Jadi itu kayak waktu di remaja, puncaknya karir remaja pencapaian banget ya bagi pada waktu itu. anak rantauan lagi ya, jadi kayak anak daerah, aduh kepingin banget tuh masuk di majalah gadis gitu. Jadi ikutan gadis sampul, dan waktu itu ya masuk jadi top 5, jadi gadis sampul berbakat. Dan dari situ baru mulai ke dunia fashion dan juga beauty pageant. Nah, beauty pageant ini
katanya juga Mbak Glory juga termasuk serius ya dalam menekuninya pada waktu itu. Ada kesempatan sih, Will. Ada kesempatan ya. Jadi Dan waktu itu prestasinya juga sudah sangat luar biasa ya, karena sudah sampai ke luar negeri dan kompetisi yang diikuti juga sudah sampai tingkat internasional. Itu gimana ceritanya, itu Mbak? tadi ya, itu kebaikan Tuhan. Jadi ada kesempatan memang mewakili Indonesia di Miss Tourism Queen International 2007. Waktu itu melawan 199 negara lagi ya. Jadi total sama saya jadi sekitar 120 peserta. Jadi waktu itu bersyukur dapat pulang membawa tidak hanya kesempatan untuk jalan-jalan 1 bulan di negeri orang gitu ya, tapi juga sebagai Miss Press Princess, kemudian first runner up Miss of Asia, sama first runner up talent show. Terus kemudian di 2008 ada kesempatan lagi karena masih mahasiswi waktu itu, jadi ikut ajang World Miss University di Korea. Dan pulang dari sana juga puji Tuhan dapat kesempatan lagi untuk membawa bekal, membawa prestasi lah ya waktu itu ya, sebagai Miss of Asia, sama satunya lagi Miss Most Intelligent. Jadi itu kesempatan yang menurut saya tidak hanya ya ajang untuk tampil dalam ya mungkin fashion show, bakat dan lain sebagainya, tapi juga berkenalan sama peserta dari berbagai negara. Nah, pada waktu itu apa yang bisa dipetik nih oleh Mbak Glory ketika mengikuti beauty pageant ya? Karena sekarang juga banyak sekali ya masyarakat di seluruh Indonesia yang mungkin ingin banget gitu ya mengikuti kompetisi tersebut. Apa yang nilai positif apa yang bisa diambil? Pengalaman itu tidak akan berulang ya. Jadi begitu ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Walaupun kalau dipikir-pikir nekat juga ya, karena waktu itu saya masih 16 tahun, terus ke negeri orang nggak ditemenin siapapun. Jadi chaperonnya nggak kayak mungkin ajang-ajang seperti Putri Indonesia atau Miss Indonesia saat ini kan ada chaperon gitu ya, ada tim yang berangkatnya bareng-bareng, ada yang persiapan kostum, makeup dan lain sebagainya. Jadi waktu itu tuh aku berangkat sendiri. Jadi berangkat sendiri dengan masih 16 tahun, masih cupunya gitu ya. Itu tapi berteman dengan banyak peserta dari berbagai negara. Jadi satu, kita dapat relasi. Mungkin public speaking aku dilatih di situ kali ya. Jadi secara otodidak ya. Jadi di situ ada kesempatan untuk mengenal budaya dari negara lain, kesempatan untuk mengenal kuliner, mengenal juga bagaimana mereka bisa menampilkan kesenian-keseniannya. Jadi itu suatu kesempatan yang menurut saya kalau mau diambil pembelajaran saat ini, kalau kita nggak berani mencoba dan berani mengambil risiko di saat itu, mungkin nggak akan saya rasakan. Jadi ya coba aja. Jadi berani mencoba juga satu poin yang bisa dipetik ya dari Mbak Glory ini. Berani ya. mencoba dan lakukan yang terbaik. Lakukan Jadi yang jangan terbaik. cuma mencoba aja, tapi pastikan do the best. Gitu. Nah, tapi tadi Mbak Glory juga bilang katanya dengan mengikuti kompetisi-kompetisi itu juga bisa melatih Mbak Glory kemampuan public speaking-nya. Sehingga akhirnya karir terus berkembang ya, menjadi seorang TV presenter, news anchor, dan ya bisa dikatakan menjadi seorang jurnalis yang serius menekuni bidangnya. Nah, ini gimana ceritanya Mbak menjadi seorang jurnalis itu kan kadang-kadang ya tadi ya penuh dengan tantangan. Kita harus siap ya tadi bertemu dengan segala kalangan, kemudian juga kalau banjir juga kita harus nyebur ke banjir gitu ya. Jadi nggak selalu yang dilihat di layar, ya. betul. Iya, sebagai seorang jurnalis itu, apalagi jurnalis televisi ya, kita harus ke lapangan, memeriksa langsung fakta-fakta di lapangan kan. Jadi setuju. kayak kita nggak cuma sekedar membacakan berita sebagai news reader di studio, tapi kita juga meliput langsung kan. Jadi kita meliput, kita menuliskan berita, merangkumkan itu menjadi suatu paket berita, menjadi seorang produser juga, kemudian menjadi seorang presenter. Jadi menurutku pengalamannya luar biasa sekali ya, karena kita bisa tidak hanya yang happy-happynya tadi. Jadi sebagai jurnalis awal atau pemula itu pasti kena yang namanya satu, arus mudik ya. Oh, Jadi pasti ketika gitu. jaman-jamannya arus Jadi mudik standby gitu nih ya, ya. harus pilih nih. Untungnya waktu itu ya, bukan untungnya, tapi banyak teman-teman kan yang kemudian ditugaskan nih, ayo kamu ke Pantura, kamu kemana gitu ya. Nah, saya waktu itu bertugasnya di comment center, jadi memantau CCTV, agak lumayan deh gitu ya. Agak adem dikit. Agak adem ya. Cuman ya memang itu suatu pekerjaan yang harus kita lewati. Kecelakaan atau juga bencana, mulai dari tadi banjir, terus kebakaran, terus kemudian ketika kita sampai di lokasi itu belum seperti yang kita bayangkan, api udah padam nih. Api masih berkobar, masih panas gitu ya, masih ada puing-puing. Nah, itu kita semua rasakan di lapangan. Sampai kita juga bisa mewawancarai menteri, mewawancarai
presiden bahkan. Itu semua kesempatan. Ya, jadi banyak sekali pembelajaran ketika menjadi seorang jurnalis. Jadi nggak semuanya seneng-seneng ya, yang dilihat masyarakat, misalnya ketemu dengan pejabat, menteri, dan juga orang-orang penting. Atau siaran di studio gitu ya, bercantik-cantik gitu. Tapi juga banyak juga pengalaman-pengalaman. Boleh cerita nggak pengalaman waktu jadi seorang jurnalis mana yang paling berkesan? Meliput apa? Bisa yang senang atau yang mungkin sebaliknya? Silakan. Jadi kan aku siaran dari 2011 ya, Will. Jadi dari siaran itu juga udah mulai ke lapangan kan. Jadi liputan dulu baru siangnya siaran. Atau kebalik, paginya siaran, kemudian siangnya liputan. Jadi banyak banget sih kenangan-kenangan yang berharga ya. Kayak nggak bisa pulang gitu ya, karena harus menunggu. Ini berita harus deadline nih gitu ya. Terus sampai kita waktu itu mengikuti ya, waktu itu dari pemilihan gubernur, pemilihan presiden, sampai waktu itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang wah kayaknya kita mau beranjak dari KPK tuh sayang nih, takut keluar nih bentar lagi mungkin tersangkanya. Nah, dari sekian banyak, tapi kalau saya boleh pilih, yang lucu aja boleh ya. Jadi waktu itu aku udah siap-siap mau liputan di istana. Udah pakai, wah kalau di sana kan nggak boleh pakai jeans, jadi udah pakai celana kain, udah gitu saya kayak wah karena besok khusus nih mau ke istana, saya mau beli celana khusus nih gitu, jadi kayak wah celana baru gitu ya, terus baju udah rapi dan segala macam. Hari itu Jakarta hujan, kalau teman-teman inget ya waktu itu banjir dan sampai kena kering satu ya, di area istana tuh sampai banjir juga. Geser, jadi area agenda di istananya nggak jadi, geser ke area banjir. Jadi dengan udah celana baru itu gitu ya, dengan sepatu yang udah rapi itu, ya nggak persiapan dong mau banjir ya kan. Ya udah deh, akhirnya tetap geser ke banjir. Kita sampai mencari titik banjir yang waktu itu agak parah sedikit, itu sampai kurang lebih agak di paha ya, airnya agak tinggi. Aku agak mau mundur lagi atau kayak cukup deh di sini aja dulu ya, karena di sana udah dalam banget gitu ya. Tapi kita menggambarkan bagaimana situasi waktu itu Jakarta sempat banjir parah, dan aku tuh inget banget abis itu celana dan sepatunya akhirnya jadi ya mau dipakai lagi juga udah kerendam banjir cukup lama gitu ya. Jadi kayak ya ternyata nggak cuma senengnya ya, jadi ada pengalaman yang juga kadang-kadang lucu, kadang-kadang ya nyesek juga gitu ya, pengalaman di lapangan. Cuman semua itu membawa kita untuk bisa fleksibel dan dinamis. Jadi artinya nggak semuanya yang sudah kita rencanakan itu akan terjadi begitu. Bisa berubah, Will. Bisa jadi apa yang kita rencanakan tidak terjadi, tapi kita harus mengikuti keadaan, dan ya sebagai seorang jurnalis kita harus lakukan itu. Itu yang masih terkenang sih. Jadi itu salah satu pengalaman yang berkesan juga ya di Mbak Glory ya. Dan sebetulnya itu jadi kenangan yang lucu nggak sih sampai sekarang? Kalau dipikir-pikir gitu ya, karena setelah itu saya jadi inget untuk bawa baju cadangan kemanapun liputan ya. Supaya bisa tahu apa yang berikutnya. Langsung siap. Jadi begitu kayak geser, oke, udah ada baju cadangan nih. Tapi apa yang bisa diambil ketika menjadi seorang jurnalis? Apakah mental Mbak Glory menjadi lebih kuat karena harus siap menghadapi berbagai macam situasi ya? Entah itu situasi yang menyenangkan atau juga sebaliknya, dan juga bertemu orang-orang yang mungkin orang lain itu sulit untuk bertemu dengan mereka. Apa yang bisa diambil, Mbak? Kalau pekerjaan, mungkin semua pekerjaan itu sama ya, ada tantangannya, ada happy-nya, ada susahnya juga. Jadi nggak cuma jurnalis, tapi banyak profesi itu juga mungkin ada ups and down. Cuman yang paling mungkin harus kita atur adalah waktu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus bisa ada prioritas, karena kan hidup ini ada musimnya ya, Will. Jadi ketika kita masih single, mungkin waktu pribadi itu banyak gitu ya. Terus ketika kita udah mulai berkeluarga, waktu bersama anak, bersama keluarga itu kemudian harus diatur. Ya, jadi menjadi seorang jurnalis juga banyak sekali makna dalam kehidupan yang bisa diambil ya pada waktu itu ya, Mbak. Ada tantangan, kemudian nggak selalu happy-happy, tapi juga penuh dengan tantangan, tapi juga bonusnya bisa bertemu dengan orang-orang yang penting, yang mungkin orang lain sulit untuk menemui mereka. Nah, apa nih yang bisa diambil, atau juga makna apa yang bisa diambil dari Mbak Glory ketika menjadi seorang jurnalis? Mau menjadi jurnalis itu harus mau kerja keras, Will. Jadi kita nggak bisa yang kayak namanya mau yang enaknya aja nih gitu ya, mau jadi presenter ketika mau di studio gitu ya, ketika mau menjadi penyiar radio, mau ketika menyapa pendengarnya di studionya aja, tapi ketika kita harus extra hoursnya, lembur-lemburnya itu mencari narasumber, liputan ke lapangan. Nah, yang kerja kerasnya itu juga harus mau dilaluin gitu. Jadi nggak ada sih kayaknya sesuatu yang bisa instan ya. Jadi untuk mau mencapai kesuksesan itu harus ada kerja keras, harus ada kemauan, pantang menyerah, dan pengorbanan. Itu udah pasti ya. Waktu ya, Mbak? Waktu itu juga sudah pasti, karena dulu sebagai seorang jurnalis kan
kita nggak bisa ideal nih liburnya kayak orang yang Sabtu Minggu. Nah, jadi kadang-kadang liburnya itu Minggu Senin, kadang-kadang liburnya itu hari ini Selasa Rabu. Pekan depan bisa ganti ke Kamis Jumat gitu ya. Jadi waktu itu ya kita agak sulit mengatur bagaimana bisa bersosialisasi dong. Ketika itu mau ngumpul sama teman-teman, mereka liburnya di Sabtu Minggu, kita liburnya di hari biasa misalnya seperti itu. Jam kerja. Jadi saya kan siaran pagi ya di Sapa Indonesia Pagi, waktu itu jam 7 sampai jam 9.30. Kita harus persiapan produksi di studio itu sekitar jam 3 pagi. Jam 3? Jam 3, jam 4 pagi. Nah, artinya kan ketika orang-orang tidur, kita udah kerja ya. Nah, ketika orang-orang kerja, kita tidur gitu ya, kebalik. Sehingga waktu sosialisasi bersama teman-teman itu harus diatur. Dan benar-benar kemudian dari yang tadinya banyak sekali pilihan untuk menghabiskan waktu, akhirnya tereliminasi satu persatu, jadi ada prioritas yang penting. Nah, manusia juga hidup kan ada masa, ada musimnya juga. Jadi ketika kita masih single, kita masih hanya diri kita sendiri, kita bisa lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah berkeluarga, itu bukannya waktunya itu kemudian bertambah, waktunya tetap sama kan 24 jam, hanya porsinya yang berbeda. Jadi ketika me time kita mulai kecil lagi ya, untuk anak, untuk keluarga itu jadi lebih besar. Nah, ketika ada masanya anak-anak udah mulai besar, me time-nya balik lagi nih ke kita lebih banyak lagi. Jadi menurut saya tinggal ritme kehidupannya itu aja diikutin sih. Karena apapun pekerjaannya, apapun profesinya, pasti sama tantangannya. Jadi tinggal bagaimana mengatur waktunya. Gitu sih. Nah, sekarang Mbak Glory juga fokus ya menjadi Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Ini gimana ceritanya nih Mbak? Nah, masih siaran nggak sih sekarang? Sekarang tuh siaran rutin udah nggak lagi, Will, karena waktunya mungkin udah nggak bisa ya. Cuman ini kembali ke ruhnya ilmu yang saya pelajari ketika di kampus dulu. Jadi saya mengambil public relation di kampus tercinta Untar gitu ya, dan memang ini suatu hal yang dulu saya sukai. Jadi public speaking, public relation gitu ya. Nah, ketika kemudian lulus dan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebagai jurnalis, itu suatu kesempatan membangun relasi juga tuh. Memperluas jejaring juga. Nah, ketika itu semua sudah dilalui, kita punya bekal banyak sekali, ada relasi, kemudian ada juga kesempatan dan juga banyak pengalaman. Ketika menjadi seorang PR, yang sekarang saya jalani sebagai humas lah gitu ya di corporate communication, itu jadi semuanya bisa dipraktekkan lagi. Jadi sebenarnya ilmunya hampir mirip dengan apa yang sudah dijalani ya. Jadi sebagai seorang presenter, sebagai seorang produser juga kan kita menjalin relasi juga, kemudian kita juga menggali pertanyaan, kita membentuk citra. Nah, itu semua hampir mirip sebenarnya. Hanya beda sekarang lingkupnya lebih banyak ke bisnis gitu ya, ke dunia usaha dan juga mengembangkan brand gitu ya. Dan juga korporasi, kalau dulu ya memang ke program atau juga hasil jurnalistik gitu sih. Jadi itu seperti dasarnya ya nggak sih Mbak? Semuanya bisa dilakukan sekarang ini ya. Jadi makanya saya bilang sebenarnya tinggal bagaimana kesempatan ini dirubah menjadi lebih baik sih. Gitu. Nah, sekarang ini kan era digital ya Mbak Gloria. Nah, tantangan apa yang dihadapi ketika menjadi corporate communication? Situasinya kan sekarang serba sosial media. Digital, gitu. Terus milenial ya. Nah, ini tantangannya gimana nih? Sebenarnya semua era atau masa itu ada tantangan masing-masing. Cuman di era yang saat ini agak lebih sulit. Ada ChatGPT, ada AI gitu ya. Jadi mungkin kita lama-lama penyiar kayak kita digantiin robot gitu ya, digantiin artificial intelligence gitu ya. Cuman yang pasti unsur manusianya itu nggak bisa hilang. Jadi unsur manusianya itu tetap ada kan. Ada human touch di sana, dan itu yang saya rasa kreativitas itu yang nggak bisa tergantikan. Nah, bagaimana menghadapi era ini? Tentunya kita diberi banyak kemudahan, Will. Jadi kita dibantu oleh teknologi, kita dibantu oleh digitalisasi. Channel medianya bertambah ya. Kalau tadinya kita cuma mungkin mengenal televisi, radio, koran, kemudian portal online. Nah, sekarang kita mengenal social media. Kita punya banyak sekali channel untuk bisa menyebarkan gitu ya pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi menurut saya ini justru peluang gitu ya, di era digital semakin banyak yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita. Dan di saat milenial dan juga kita mau ada bonus demografi sebentar lagi, jadi banyak sekali yang produktif nih, milenial yang produktif. Nah, mudah-mudahan milenial yang produktif berprestasi. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin salah satunya juga yang sedang kita terus usahakan adalah bagaimana menghasilkan produk-produk jurnalistik yang mencerahkan dan mencerdaskan bangsa. Kenapa? Karena dengan begitu, jadi produk ini membawa pembacanya juga jadi cerdas kan. Nah, apapun yang kita sampaikan, mau kita nanti melakukan branding, melakukan CSR gitu ya, pekerjaan-pekerjaan kehumasan, semuanya bisa tercapai dengan baik. Jadi kesempatan di era digital ini banyak sekali yang bisa mempermudah kita melakukan hal. Dan teman-teman yang saat ini ya, yang bekerja dengan saya itu
bisa dibilang mungkin 80% generasi milenial dan Z Generasi ya. milenial ya. Jadi mereka yang energinya masih banyak-banyaknya itu ya, itu salah satu kelebihan dari generasi muda. Mereka banyak sekali energinya, tapi juga harus bisa kerja keras. Jadi yang dari era sebelumnya yang harus kita tiru adalah etos kerja kerasnya. Karena generasi sekarang kan katanya generasi rebahan ya. Jadi pokoknya rebahan gitu ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa nih, rebahan, tiduran, jalan, duduk, yang penting KPI atau hasil kerjanya tercapai kan gitu ya. KPI-nya ya. Tetap. Jadi itu bisa tetap dibantu ya. dengan teknologi, dibantu tapi ya tetap dari era sebelum atau juga generasi sebelumnya kita belajar apa kerja kerasnya itu yang harus tetap. Jadi generasi muda yang kerja keras, punya teknologi, itu akan bisa mencapai hasil yang lebih berlipat-lipat gitu ya. Dan salah satu strategi dari Mbak Glory juga tadi merangkul generasi Z dan juga milenial ya, dan memaksimalkan potensi mereka ya. Iya, karena mereka yang hari ini kan menikmati yang jago media banget. kita, betul. Teknologi ya. Cepet gitu kan, langsung dalam sepersekian banyak sekali tuh video bisa dibuat, ya kan? Dan semuanya punya channel, masing-masing kita punya channel. Jadi nggak hanya TV yang punya TV, stasiun TV, nggak cuma radio yang punya siarannya masing-masing, mereka masing-masing punya podcast di rumah, punya media masing-masing. Jadi tantangan sekaligus peluang. Ada berapa di bawah Mbak Glory? Mungkin yang Tim kita ya, timnya jadi Mbak Glory. tim di corporate communication sebenarnya nggak besar-besar amat, cuma sekitar 30 orang, tapi itu yang di holding. Tapi di masing-masing business unit kita juga punya kan PR masing-masing ya. Nah, jadi itu adalah PR unit yang kemudian terus berkomunikasi dengan corporate communication yang ada di holding. Ya, di usia yang terbilang muda nih, sudah memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, ini gimana Mbak menyiapkan mentalnya? Karena juga Mbak Glory juga kan harus membagi waktu juga ya, antara pekerjaan yang begitu sibuknya, kemudian juga dengan keluarga. Nah, ini gimana nih persiapannya? Jadi tadi ya, gimana di usia muda bisa mengemban tanggung jawab. Menurut saya ya sekarang nih era pemimpin atau juga manajemen tuh udah mulai nih ke anak-anak yang usianya mungkin ya 20-30 tahun gitu ya, yang tadinya mungkin akan agak sulit diraih di era-era generasi sebelumnya. Nah, kita bersyukur karena tadi ya percepatan digitalisasi, kita juga menguasai teknologi sehingga itu dimungkinkan. Tapi satu hal sih, saya juga masih memiliki banyak mentor. Jadi anak-anak muda tuh boleh cepat gitu ya, dinamis, energinya banyak, tapi tetap saja kita juga perlu advisor gitu ya, kita perlu board of advisor, kita perlu teman-teman, perlu mentor-mentor yang bisa memberikan masukan, karena bagaimanapun tacit knowledge atau pengalaman gitu ya, asam garam deh Will, Ya, itu nggak pernah bohong ya. ya. Jadi tetap kita harus bisa ngobrol, harus mau belajar terus, tidak hanya belajar dari yang lebih senior dari kita, juga lebih muda dari kita. Jadi kita mendengar dari banyak hal gitu ya, banyak masukan juga. Dan terus memiliki mentor itu penting, supaya kita tetap bisa belajar dan terus bisa bertumbuh. Jadi Gitu kalau sedikit saya simpulkan bahwa mentor ini termasuk yang harus selalu ada dalam kehidupan kita, atau bisa dikatakan secara spesifik di kehidupan Mbak Glory ya, yang meng-coach kita agar kita menjadi lebih baik dan dia semakin maju. Nah, ini gimana nih? Apakah juga anak-anak muda harusnya sih memang harus udah punya mentor nih supaya kita bisa meniru kesuksesan mereka, atau gimana nih? Iya, yang pasti kita tuh nggak semua orang bisa tahu semuanya. Ada hal-hal yang mungkin kita ahli, tapi ada hal-hal yang mungkin kita belum terlalu ahli. Setuju. Nah, di hal-hal yang kita belum terlalu ahli, jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk belajar sama orang lain yang mungkin kita anggap lebih tahu. Karena apa? Ketika kita sudah merasa pintar nih, ketika kita sudah merasa, gue bisa nih ya, nah kamu akan berhenti berkembang. Betul, setuju. Jadi menurutku sih ya memang kita perlu mentor, kita perlu ada look up ke orang yang kita anggap bisa memberikan masukan gitu ya, dan juga pendapat, tapi juga kita juga harus punya prinsip dan keputusan sendiri juga. Jadi itu penting. Kalau nggak kita akan terbawa, orang ngomong ini ikut. Jadi kita harus punya prinsip, tapi kita juga harus punya telinga dan hati yang besar untuk mendengar ya, mendengar. Dan tadi sama mentor harus tetap kita harus dengar gitu ya, orang yang lebih senior dari kita, yang punya pengalaman lebih banyak dari kita. Nah, itu semua sih mungkin kunci supaya bisa sukses untuk anak-anak muda sekarang ya. Benar ya, jadi jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, tapi kita harus terus menggali ya, karena mentor itu sebetulnya ada banyak di sekitar kita, dan bagaimana kita menggalinya ya Mbak ya. Menemukan orang yang tepat. Menemukan orang yang tepat, betul, setuju. Nah, Mbak Glory ini hobinya apa ngomong-ngomong? Olahraga ya. Olahraga? Itu dulu sih. Sekarang udah agak sulit cari waktu untuk olahraga, tapi aku masih seneng sih kalau misalkan teman-teman masih, kita badmintonan yuk, oke gitu. Dulu seneng masak,
tapi karena sekarang udah waktunya sulit, jadi ya udah masaknya juga kalau pas lagi bisa aja. Itu pun kalau misalkan lagi sama anak gitu, terus kayak ayo kita bikin cake, ya udah untuk bantu mereka juga ada kegiatan. Jadi nggak yang pasti enak banget hasilnya gitu ya, cuman untuk mengisi waktu luang gitu sih. Jadi kadang-kadang kita olahraga, kadang-kadang masak sama anak-anak gitu ya, hobi yang bisa dijalankan di waktu-waktu luang sih. Bisa dikatakan memasak juga salah satu family time ya, bagi waktu dengan keluarga. Ada nggak cara-cara yang mungkin dilakukan oleh Mbak Glory supaya seimbang nih? Pekerjaan sudah menyita waktu ya, mungkin Senin sampai Jumat sangat penuh gitu ya. Bagi waktunya dengan keluarga gimana, Mbak? Jadi sebagai ibu yang bekerja, kita nggak bisa terlalu idealis ya. Maksudnya gini, ketika kita mau semuanya juga tetap kita lakukan, pasti nggak bisa dong gitu ya. Saya belajar untuk mendelegasikan. Jadi ada beberapa fungsi yang kita nggak bisa delegasi. Contohnya apa? Ketika kita bangun tidur gitu ya, ketika kita menyambut anak kita yang baru bangun tidur, itu idealnya dilakukan oleh orang tuanya. Karena itu pertama kali anaknya buka mata gitu ya. Jadi impresi pertamanya dia. Dan ketika dia mau tidur. Jadi saya selalu usahakan ketika baru anak bangun tidur sama mau tidur itu saya ada di situ ya, bedtime story, kemudian juga pagi ya nyiapin mereka sarapan gitu, paling tidak itu bisa dilakukan. Nah, tapi hal apa sih yang bisa didelegasi gitu ya? Ketika apa? Mengantarkan anak sekolah, misalkan ya harus realistis juga ya, ketika kita harus sampai di kantor jam berapa, nggak bisa semuanya harus ideal. Jadi tetap kita bisa delegasi, itu hal-hal seperti itu. Terus kemudian pada saat anak pulang, kemudian anak harus mandi sore, nah kita kan belum di rumah kadang-kadang ya, itu didelegasikan ke apakah anggota keluarga, apakah juga ada pengasuh di rumah gitu ya. Dan kemudian ketika anak itu mungkin pada saat sore hari dia ada waktu main ya dia sebentar, nah itu didelegasikan. Tapi ada waktu-waktu penting yang kita harus ada di anak tadi ya, seperti waktu pagi hari atau mau malam hari. Nah itu yang membuat impresi terkenang dan juga quality time ya. Jadi mungkin kuantitas kita sebagai ibu bekerja kan nggak bisa ini ya, terus ada 24 jam. Ada masa-masa kita di kantor kan. Jadi mau ideal masak untuk anak itu kayaknya nggak bisa deh. Tapi kita mengatur menu untuk anak. Jadi bukan berarti kita ya udah deh nggak mau tahu nih menu dan gizi untuk anak diserahin sama orang rumah. Yang melakukan masaknya mungkin ada bibi di rumah, tapi kemudian kita mengatur menunya, kita mengatur gizinya. Nah, jadi tetap ada hal-hal yang kita atur, tapi ada hal yang didelegasikan. Mungkin seperti itu. Nah, ketika saat weekend itu harus milih tuh, benar-benar harus konsisten disiapkan waktunya gitu ya. Ketika di agenda kita bisanya nulis ya, oh mau meeting sama Willy nih di jam 2. Nah, kita juga harus tulis agenda di mana kita meluangkan waktu untuk anak dan keluarga itu di agenda kita juga. Jadi harus dicatatkan sama tuh, baru bisa. Kalau enggak, pasti aduh, ada yang lebih penting nih, kegeser lagi gitu ya. Jadi itu harus diprioritaskan, ditaruh di agenda sama pentingnya, sama pertemuan-pertemuan lain sih. Ini satu tips ya, untuk Anda ibu bekerja terutama ya. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan heart to heart ya dengan putra-putri Anda, tapi ada hal-hal yang sebetulnya bisa didelegasikan ya. Sehingga pekerjaannya berjalan dan keluarga juga tentunya berjalan dengan baik juga. Ini tips yang sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Mbak Glory ya. Selain berkarir, tetapi juga memiliki goal yang sangat luar biasa terhadap keluarga. Ini ada tips parenting juga ya untuk Anda ya yang menyaksikan podcast Bincang Bersama pada kesempatan kali ini ya. Anak-anak di rumah itu jangan selalu dibiarkan untuk main gadget terus ya. Tapi juga kita bisa belajar dari pengalaman kecilnya Mbak Glory. Gadget boleh, nggak salah Will, cuma dibatasi aja waktunya. Karena generasi ke depan ini semuanya udah digitalisasi. Betul, setuju. Kalau nggak ngikutin juga nanti ketinggalan. Jadi semuanya itu boleh diikutin, tapi harus ada batas waktunya. Itu aja sih, manajemen waktu. Baik. Nah kalau gitu Mbak Glory, harapan ke depannya seperti apa? Mungkin 10 tahun ke depan ada gambaran nggak nih gimana gitu? Untuk corporate communication? Boleh. Iya. Jadi untuk sekarang ya divisi yang sedang saya sama teman-teman jalani gitu ya. Memang harapannya ke depan ini tantangan kita kan semakin banyak ya Will ya. Tadi globalisasi, terus kemudian juga digitalisasi yang membuat kayaknya border-border itu sudah semakin, kita nggak cuma bersaing sama sesama orang Indonesia ya, sama masyarakat global. Jadi harapannya kita bisa bersaing, kita punya SDM yang unggul. Dan ketika kita memiliki tantangan di mana Indonesia masih stunting gitu ya, ada angka stunting yang cukup tinggi, itu juga bisa bersama-sama kita atasi. Jadi lewat ya CSR, kegiatan amal, tidak hanya kita memikirkan dari sisi bisnis saja, tapi dari sisi tanggung jawab sosial juga bisa kita bantu. Sehingga ada generasi yang pintar, generasi yang kemudian juga berprestasi dan juga berdaya saing. Nah, khususnya untuk corporate communication juga bisa mengikuti zaman. Jadi kita juga bisa menjawab bagaimana branding, bagaimana relasi itu bisa dibina
untuk menghasilkan hal-hal yang positif sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan eranya. Kayak gitu sih. Untuk Mbak Glory secara personal nih, apa mimpi dan harapan yang ingin dicapai nih Mbak? Banyak banget ya. Oh, masih banyak ya ternyata ya. Soalnya kan kita masih umur segini, Will, jadi masih banyak yang ingin dicapai kayaknya ya. Cuman ya terlepas dari semua yang direncanakan, saya sih cuman berharap bisa menjadi the best version of myself saat ini gitu ya. Mencapai potensi yang maksimal gitu ya, mencoba hal-hal baru kalau ada kesempatan gitu ya, belajar hal baru juga. Dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk paling tidak di lingkungan di mana saya juga mementorkan beberapa orang. Jadi bisa menjadi dampak yang positif untuk mereka, sehingga mereka juga terpacu untuk jadi maju, jadi sukses gitu ya, dan sama-sama bisa menjadi pribadi yang luar biasa. Wah, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Mbak Glory pada podcast kali ini. Semoga menginspirasi Anda semua yang menyaksikan YouTube channel dalam podcast Bincang Bersama. The best version of myself. Ini satu quotes yang disampaikan oleh Mbak Glory dengan memaksimalkan potensi dan berdampak positif kepada lingkungan, minimal lingkungan terdekat kita. Terima kasih banyak Mbak Glory atas waktunya. Di tengah kesibukannya masih sempat mampir ke Studio Smart FM. Next time main-main lagi ke sini ya. Pastinya. Ditunggu dan ya. yang pastinya akan mengikuti terus programnya Willy nih ya. Iya. Bincang Bersama. Siap. Dan Smarters, demikian perbincangan saya bersama dengan Mbak Glory Oyong, Corporate Communication Director Kompas Gramedia. Semoga apa yang disampaikan memberikan kita motivasi dan juga manfaat untuk lebih baik lagi. Saya William Darmawan, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Bincang Bersama.